Halo, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Pisces. Wah, ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Pisces. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, ini timeless ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, dan sebagainya hubungi kontak di deskripsi video ini ya. So, kita langsung aja cek energi Pisces dan orang yang dealing sama Pisces. Oke, ini ada kartu Y. Ini ada the Fates, building blocks, loyal heart, lalu ada yang, dan ada soulmates. Wow. Oke. Jadi aku lihat ya, ini mungkin Pisces atau vice versa. Misalkan ini kamu, ya aku lihatnya beberapa kalian merasa bertanya-tanya, kenapa hal-hal yang gak enak itu terjadi di hidup kamu. Kesedihan, air mata, baper gitu ya. Tapi ya ini kan basically memang Pisces itu high sensitivity orangnya ya, punya sensitivitas yang tinggi. Jadi terkadang kita harus bisa mengendalikan itu supaya kita tidak terlalu meratapi keadaan, tidak terlalu meratapi kesedihan dalam hal apapun ya, dalam karir, studi, kerjaan, bisnis atau apapun, termasuk percintaan. Beberapa kalian merasa kenapa ya energi masa lalu muncul terus ya. Bisa karena kamu rindu sama orang masa lalu, atau vice versa. Kamu merasa orang masa lalu selalu berinteraksi energi dengan kamu. Beberapa kalian mungkin kayak teringat aja terus sama orang masa lalu, padahal orang masa lalu itu tidak worth it lagi, tidak layak lagi untuk kamu. Beberapa tiba-tiba kayak mimpi tentang orang masa lalu, merasa kayak aduh kok gini amat sih gitu, kapan move onnya, kapan lupanya. Nah aku lihat seperti itu, padahal kalau dilihat-lihat takdir kamu kayaknya bukan sama dia gitu. Apalagi kalau ini udah gak ketemu, gak komunikasi, ya mungkin beberapa kalian berasumsi memang mungkin kita gak ditakdirkan kali ya gitu. Tapi ada juga yang di sini pasrah ya. Mungkin kamu pasrah kah atau berserah sama yang maha kuasa. Kamu merasa ya aku udah berjuang melakukan hal yang baik, tapi kalau aku gak dihargai, gak diapresiasi, ya udahlah gitu. Mungkin aku diam aja. Apalagi kalau ada orang yang diamkan kamu, kamunya ikutan diam. Kamu merasa kayak ya mau ngomong apa lagi, mau ngelakuin apa lagi kalau aku dicuekin gitu. Beberapa kalian jadi menutup diri, membatasi diri. Ada yang ngeblok di sini, entah di blok ya. Ada yang kayak ya kamu nggak mau terhubung sama dunia luar karena dia nggak mau terhubung sama kamu. Bisa vice versa. Cuma hati kan nggak bisa bohong ya. Hati kamu tuh terkoneksi terus sama dia. Ini beberapa soulmate ya. Ada yang twin flame, tapi ada juga yang dealing sama soulmate, ada juga sama twin flame. Jadi ya entah salah satu atau dua sekaligus. Entah dianya atau kamu, mungkin ada orang lain. Tapi yang twin flame ini kamu sama dia gitu. Jadi kalian berdua itu kayak
ya selalu terkoneksi, ada chemistry. Itu yang ngebuat kamu mungkin kayak bertanya-tanya, kalau terkoneksi terus kenapa nggak bersama gitu. Sedih ya. Bisa vice versa. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu. Pisces. The King ya. Nah, Six of Chalices, the Star, Four of Attempts, the Sun, the Empress. Oke, Queen of Chalices. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Taurus di sini, Virgo, Capricorn. Kayak ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi yang kuat aku lihat sesama water sign ya. Kuat banget sesama elemen air. Ada Pisces di sini, Cancer dan Scorpio. Ada juga yang kuat Libra, Taurus sama Aquarius, Leo. Itu kuat juga ya. Oke, jadi ya sebenarnya kamu sama seseorang yang terkoneksi dengan kamu itu belum selesai. Ada unfinished business di sini. Ya beberapa mungkin ngerasa kayaknya udah kelar deh, kayaknya udah beres deh yang kemarin-kemarin sama lo. Ya itu menurut kamu. Tapi kan hati manusia siapa yang tahu? Bisa saja hati kamu atau hati dia belum ikhlas gitu. Ada di sini yang belum rela. Dia kayak ngerasa sebenarnya nggak sanggup melepaskan kamu gitu aja. Sebenarnya nggak rela kalau kamu melangkah ke depan. Apalagi Pisces itu kan intuisi dan sensitivitas yang tinggi kan. Jadi ya ketika ada seseorang berafirmasi, bermeditasi, atau bahkan berharap bisa bersama kamu, kamu bisa merasakan energi itu. Jadi istilahnya kayak energi kalian ya terkoneksi seperti itu. Kamu ngerasa aja kayak hidup ini kan harus berlanjut ke depan. Tapi orang masa lalu ini atau siapapun ini ya, yang terkoneksi ini kayak terus-menerus ada ikatan batin dengan kamu. Ini kuat banget energi twin flame ya di sini, terutama dengan sesama water sign ya, atau yang aku sebutkan tadi yang kuat. Dia tuh berharap ya, dia berharap sebenarnya sama kamu. Apa ya? Sebenarnya dia nggak terima kalau kamu jadi cuek. Sebenarnya dia nggak terima kalau kamu jadi pasif. Bisa vice versa. Karena kamu kebahagiaan dia. Ini the sun sama the star ada di kartu dia. Jadi itu kayak kamu matahari di paginya, di siang harinya. Kamu bintang di malamnya. Nah, kurang berharap apa dia sama kamu? Cuma kamu mungkin dealing sama orang yang dingin orangnya. Dia mungkin orangnya ya cuek juga sih aku lihat. Mungkin beberapa Pisces di sini jadi pasif karena dia cuek duluan. Jadi dia cuek duluan, kamunya ya bisa saja give up gitu ya, menyerah. Kamu merasa terabaikan. Beberapa kalian yang sudah banyak berkorban tapi tidak diapresiasi ya. Kamu lebih fokus mencintai diri sendiri. Kamu ngerasa ya, kamu berharga, kamu bernilai, jadi kamu fokus sama kehidupan kamu. Fokus sama karir, kerjaan, bisnis, studi, finansial, dan sebagainya. Tapi ya nggak bisa diungkiri ya, kamu masih baper sama dia. Masih ada lah bawa perasaan sama orang itu. Cuma kalau dipikir-pikir ya, ini ada orang lain sebenarnya ya.
entah pihak kamu atau pihak dia. Jadi rasanya berat gitu. Entah kamunya atau dianya, jadi kayak ada rasa cinta dan benci ya. Cintanya itu ya memang karena kalian saling mencintai, tapi bencinya itu karena mungkin ada orang lain atau kesal aja gitu, dia nggak berjuang. Ya bisa vice versa. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu fate. Perception, perfection, isolation, confusion, dan mysticism. Oke. Jadi kamu dealing sama orang yang apa ya? Dia lebih kayak ngikutin analisa menggunakan logika gitu. Dia tahu dia tuh mencintai kamu. Dia sadar banget ya. Dia takut kehilangan kamu. Dia rindu juga sama kamu. Dia nggak rela kamu melangkah ke depan. Bahkan di sini beberapa, jangankan sekedar berharap ya, sampai ngedoain kamu ya dianya. Dia berdoa, berafirmasi, berharap kamu tuh jadi milik dia. Gitu. Jadi orang ini tuh ya bisa dibilang dia masih mengisolasi dirinya, entah karena isoman ya, atau ya memang dia orangnya pasif, dia terlalu santai. Dia tuh kayak ngerasa gini, Pisces, lo tuh kan bucin ya. Ya istilahnya kayak gitu, bisa vice versa. Jadi ada seseorang bilang gini, Pisces, lo tuh kan bucin sama gue, lu kan rela ngelakuin apa aja sama gue. Ya gue pengen lo tuh kayak gitu lagi sekarang. Jadi dia tuh berharap kamu hadir lagi di hidup dia, nge-service dia lagi, tanpa dia melakukan apa-apa ke kamu. Ya kamu mikir dong, lu tuh berharap gue deket lagi sama lo, tapi lo tuh gak ada ngelakuin perjuangan apa-apa. Apakah pantas kayak gitu? Nah itu mungkin mindset yang belum ada di dianya, atau ya gitu sih, bisa vice versa, bisa kebalik ya. Sesuaikan, karena ya ini kalian energinya general ya. Terus dia merasa bingung aja. Bingungnya itu karena kamu nggak seperti dulu lagi. Kamu mungkin nggak seperti dulu bucinnya. Kamu udah sulit ditaklukkan. Jadi orang ini sebenarnya ngerasa, apa ya yang harus gue lakuin supaya lo tuh ya mau lagi baik sama gue, tapi gue nggak mau ngelakuin apa-apa gitu ya. Lucunya di situ sih, kita kalau pengen ada feedback yang baik dari orang kan kita harusnya melakukan perbuatan atau perjuangan yang baik, tapi dia nggak mau melakukan apa-apa. Dia berharap kamu datang sendiri, muncul sendiri, dan nge-service dia lagi. Bisa vice versa. Sampai akhirnya dia mengerti, kayaknya mindset gue yang harus gue ubah gitu. Makanya orang ini kayak pengen mencari kamu sih, sampai benar-benar kamu bisa jadi milik dia. Oke. True love ya, cinta sejati. Nih, new love. You deserve love. Stay optimistic about your love life dan healing family issues. Okay, Pisces, bottom of the deck kan, past life relationship. Ya beberapa kalian dealing sama orang lama. Ya, energi masa lalu itu masih muncul. Padahal kamu ngerasa kayak ngapain lagi sih gitu, udah basi gitu, udah berjamur. Ya beberapa seperti itu.
Cuma kalau orang ini energinya muncul ya ke kamu ya gimana ya? Karena baperan, jadi bisa baper lagi gitu. Tapi aku lihat secara detail ya, kayaknya kalau sama orang lain kamu nggak terlalu ada koneksi yang strong seperti sama dia gitu ya. Ya maksudnya honestly, sejujurnya kayaknya memang kamu koneksinya kuat sama dia. Kalian itu twin flame di sini ya, true love, cinta sejati. Padahal udah ada orang lain. Beberapa seperti itu ya. Entah di pihak dia atau kamu. Ada orang lain di sini. Bahkan beberapa Pisces kebingungan karena kamu dealing sama beberapa orang. Ada orang lama, ada orang yang sekarang, orang baru kah atau apa ya. Kayaknya kamu dealing sama lebih dari satu orang. Jadi kamu bingung sebenarnya. Apa ya, aku lihat nggak perlu bingung juga sih, karena mungkin banyak cinta hadir di hidup kamu itu karena kamu pantas dicintai ya. Nggak boleh sih sebenarnya menyalahkan keadaan, dan jangan juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya gue dealing sama ini sama itu? Ya kalau memang mereka cinta sama kamu, ya syukuri aja. Berarti banyak yang sayang sama kamu pantas dicintai, you deserve love ya. Terus tetaplah optimis dengan percintaan kamu. Kebahagiaan, kebingungan, kesedihan, air mata itu ya adalah proses pembelajaran diri sebenarnya. Dan aku ngerasa beberapa kalian di sini punya family issue ya. Bisa di kehidupan kamu atau ini di kehidupan dia, bisa vice versa di sini ya, atau sama-sama punya family issue, entah dealing sama orang yang memihak keluarga atau sudah berkeluarga memihak yang lain gitu. Kalau ini isunya kamu pasti merasa kayak ya mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi di keluarga kamu di masa lalu yang kayak berdampak banget dengan percintaan kamu sekarang gitu. Jadi ya dia bisa juga seperti itu. So ya kalian di sini diberi pesan oleh semesta, apapun yang terjadi ya di kehidupan kalian, entah di kehidupan masa lalu secara pribadi atau kehidupan masa lalu keluarga, ya itu dimaafkan. Kalau ada kesalahan yang pernah terjadi sama keluarga, sama orang tua, ya itu dimaafkan. Dan gak perlu dibawa-bawa ke masa sekarang. Jadi ya sebenarnya kebingungan itu terjadi karena kita pernah ngerasain sakit di masa lalu, sehingga kita takut kecewa di masa depan. So ya percayalah kalau kamu tuh sebenarnya bisa menentukan siapa yang terbaik buat kamu. Dengarkan intuisi, dengarkan kata hati, karena kamu bisa memilih. Kayak gitu ya, oke? Jadi itu untuk Pisces ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa terbolak-balik atau beberapa aja yang cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.